channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Umar bin Khattab dan gubernurnya yang tak pernah setor pajak. Khalifah Umar bin Khattab terkenal tegas dalam menindak pejabat yang korup. Tak sedikit sahabat Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi gubernur di era Umar karena diduga korupsi dipecat dan hartanya disita negara. Suatu kali, Umar membidik Umair bin Sa'ad Al-Ansari yang dianggap menyalahi aturan. Dalam buku Uyun Al-Hikayat min Qisas As-Salihin wa Nawadir Az-Zahidin, karya Imam Ibnul Jauzi, dikisahkan kala itu Amir bin Saud Al-Ansari diutus Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur Homs. Sudah setahun ia menjabat, namun tak mengirim berita kepadanya. Kirimlah surat kepada Umair, karena demi Allah, saya lihat dia sudah menyalahi aturan. Isinya, jika surat ini sampai kepadamu, maka datanglah kemari, sambil engkau bawa harta hasil pengumpulan fai dari kaum muslimin. Perintah Khalifah Umar kepada sekretarisnya. Usai membaca surat itu, Umair bergegas mengambil tasnya. Kemudian di dalamnya, dia masukkan bekalnya dan piringnya, dan menggantungkan perlengkapan pribadinya. Kemudian dia mengambil tongkatnya. Setelah itu, dia segera berangkat berjalan kaki dari Homs ke Madinah. Begitu sampai Madinah, kondisi warna tubuhnya sudah pucat dan wajahnya kusut penuh debu. Sedangkan bulu-bulu di wajahnya sudah memanjang. Kemudian dia masuk menemui Khalifah Umar dan memberi salam. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Umar bertanya, bagaimana kabarmu? Umair menjawab, bagaimana menurutmu kondisiku? Bukankah engkau lihat diriku berbadan sehat? Dan saya membawa dunia yang saya tarik tali-tali kekangnya? Apa yang engkau bawa? Tanya Umar yang menyangka dia membawa banyak harta. Saya membawa tasku, yang di dalamnya saya letakkan bekalku dan piringku untuk makan, dan saya jadikan tempat air untuk mencuci kepala dan bajuku, juga tempat airku untuk wudhu dan minum, dan tongkat yang saya gunakan untuk menopang tubuh serta menjadi senjataku jika ada orang jahat yang menyerangku. Demi Allah, dunia hanyalah seperti itu. Engkau datang ke sini berjalan kaki? Tanya Umar. Iya, jawab Umar. Tidak adakah seorang muslim yang memberikan seekor kuda yang bisa engkau naiki ke sini? Tanya Umar lagi. Mereka tidak memberikannya, dan saya pun tidak memintanya kepada mereka. Kata Umair. Sangat buruk sekali sikap orang-orang muslim di tempat tugasmu itu. Kata Umar. Bertakwalah kepada Allah, hai Umar. Allah telah melarang kita berbuat gibah. Sementara saya melihat mereka menunaikan sholat subuh. Kata Umair lagi. Apa yang membuatmu tidak mengirim kabar sejak lama? Dan apa yang telah engkau lakukan? Tanya Umar. Mengapa engkau tanyakan itu, wahai Amirul Mukminin? Ujar Umair balik bertanya. Umair berkata, seandainya saya tidak khawatir akan membuatmu sedih, niscaya saya tidak ingin memberitahukan tentang mengapa saya tidak mengirim berita selama setahun. Yang telah saya lakukan saat saya datang ke Homs adalah saya mengumpulkan orang-orang yang terpercaya di sana. Kemudian saya tugaskan mereka untuk mengumpulkan harta fai mereka. Dan setelah harta itu terkumpul, saya salurkan kepada orang-orang yang berhak. Seandainya dalam harta tersebut ada hakmu, niscaya saya bawa hakmu itu ke sini. Apakah engkau membawa sesuatu harta untuk kami di sini? Tanya Umar lagi. Tidak, jawab Umair. Umar berkata kepada sekretarisnya, buatkanlah surat tugas yang baru untuk Umair. Umair berkata, apa yang saya lakukan itu bukan untukmu, juga bukan untuk seorang pun setelahmu. Demi Allah, saya sebelumnya tidak mau menerima jabatan itu. Dan saat ini pun saya tidak mau menerimanya. Saya bahkan telah berkata kepada seorang Nasrani, Allah menghinakanmu, dan inilah yang engkau sedang berikan kepadaku. Hai Umar, karena hari-hari yang paling berat bagiku adalah saat engkau memberikan tugas kepadaku sebagai gubernur.
Kemudian Umair meminta izin untuk pulang. Maka Umar pun memberikannya izin untuk kembali ke rumahnya. Jarak rumahnya beberapa mil dari kantor. Setelah Umair pulang, Umar pun berkata kepada sekretarisnya, "Saya melihat dia sudah melakukan pelanggaran." Umar selanjutnya mengutus seseorang bernama Al-Harits, dan dia memberikan 100 dinar kepadanya, sambil memerintahkan, "Pergilah ke rumah Umair, kemudian bersikaplah seperti tamu. Jika engkau melihat suatu bukti penyimpangan, segera engkau kembali ke sini. Sedangkan jika engkau melihat kondisi ekonominya sangat sulit, berikanlah kepadanya 100 dinar ini." Al-Harits segera berangkat ke tempat Umair. Setelah sampai, dia melihat Umair sidang dudak sambil merapatkan bajunya ke tembok. Dia pun segera mengucapkan salam kepadanya. Umair berkata, "Turunlah dari kendaraanmu." "Saudara, semoga Allah merahmatimu." Al-Harits pun segera turun. Kemudian Umair bertanya, "Dari mana engkau?" "Dari Madinah," jawab Al-Harits. "Bagaimana kondisi Amirul Mukminin saat engkau tinggalkan?" Tanya Umair lagi. "Dia orang saleh," jawab utusan Umar. "Bagaimana kondisi kaum muslimin saat engkau tinggalkan?" Tanya Umair. "Mereka juga orang-orang saleh," jawab utusan Umar. "Mereka juga orang-orang saleh," kata utusan Umar lagi. "Bukankah Umar telah menjatuhkan hukuman hudud?" Tanya Umair. "Benar, dia telah menghukum anaknya karena melakukan perbuatan yang melanggar syariat, sehingga anaknya itu mati," jawab sang utusan. Umair berkata, "Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada Umar. Saya mengetahui dia berlaku keras karena kecintaannya kepadamu." Kemudian Al-Harits tinggal selama 3 hari di rumah Umair. Saat itu keluarga Umair hanya memiliki 1 potong roti gandum. Dan keluarga Umair pun mengkhususkan roti gandum itu untuk tamunya. Sementara mereka menahan lapar hingga mereka kelelahan. Akhirnya Umair berkata kepada tamunya, "Engkau telah membuat kami kelaparan. Jika engkau ingin berangkat dari tempat kami, maka silakan." Al-Harits selanjutnya mengeluarkan dinar-dinar yang diberi oleh Umar. Kemudian dia berikan kepada Umair sambil berkata, "Amirul Mukminin mengutusku untuk memberikan ini kepadamu. Gunakanlah harta ini untuk keperluanmu." Mendapati hal itu, Umair berteriak, "Saya tidak memerlukan harta ini. Tolong kembalikan kepada Umar." Selanjutnya, istri Umair berkata, "Engkau bisa ambil jika engkau memerlukannya. Dan jika engkau tidak memerlukannya, engkau bisa berikan kepada orang-orang yang menurutmu memerlukannya." Umair berkata, "Demi Allah, saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa digunakan untuk menyimpan dinar-dinar ini." Mendengar itu, istrinya menyobek sebagian kain pelapis yang dia pakai, kemudian memberikan selembar sobekan kain itu kepada Umair, yang digunakan Umair untuk menyimpan dinar-dinar itu. Selanjutnya, Umair membagi-bagikan dinar itu kepada anak-anak para syuhada. Kemudian dia kembali ke rumah, dan utusan itu menduga jika dia akan diberi bagian dari dinar-dinar itu. Tapi Umair berkata kepadanya, "Sampaikan salamku kepada Amirul Mukminin." Al-Harits pun kembali menemui Umar. Dan Umar bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lihat?" Al-Harits menjawab, "Saya melihat Umair dalam keadaan sangat kesulitan. Apa yang dia lakukan dengan dinar-dinar itu?" "Saya tidak tahu," jawab Al-Harits. Umar kemudian menulis surat kepadanya. "Jika membaca suratku ini, segera datang ke tempatku." Umair pun segera berangkat ke tempat Umar dan langsung menemuinya. Saat bertemu dengannya, Umar melontarkan pertanyaan kepadanya. "Saya bersumpah, engkau harus menjelaskan kepadaku tentang apa yang telah engkau lakukan dengan dinar-dinar itu." Umair berkata, "Saya telah gunakan untuk kepentingan diriku." Umar berkata, "Semoga Allah merahmatimu." Kemudian Umar memerintahkan untuk memberikan dia 1 wasak 122,4 kilogram bahan makanan dan 2 baju. Mendapati hal itu,
Umair berkata tentang makanan itu, "Saya tidak memerlukannya, karena saya telah meninggalkan 204 kilograms gandum di rumahku, hingga saya dapat makan darinya, dan rezeki yang lain datang." Karena itu, Umair tidak mengambil bahan makanan itu. Sedangkan tentang 2 pakaian, Fulanah kekurangan pakaian. Maka dia pun mengambil 2 pakaian itu dan kembali ke rumahnya. Tidak lama setelah peristiwa itu, Umair meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Berita kematiannya sampai kepada Umar, dan Umar pun merasa kehilangan dan mendoakannya agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berjalan bersama orang-orang yang mengantar jenazahnya ke pemakaman Baqi. Selanjutnya dia berkata kepada para sahabatnya, "Hendaknya kalian mengungkapkan apa enganangan kalian." Dalam kesempatan ini, seorang lelaki berkata, "Saya berharap saya punya uang untuk digunakan membebaskan budak segini dan segini." Sahabatnya yang lain berkata, "Saya berharap mempunyai uang untuk digunakan berinfak fisabilillah." Dan yang lain berkata, "Saya berharap punya kekuatan fisik yang lebih, sehingga bisa menimba air Zam-Zam untuk memberi minum para jamaah haji." Sedangkan Umar berkata, "Saya berharap mempunyai sahabat seperti Umar bin Sa'ad, yang kemudian saya pinta dia menjadi pejabat untuk mengurus kepentingan kaum muslimin." Itulah kisah Umar bin Khattab yang menyelidiki gubernurnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen